saya hari ini untuk kami akan mempresentasikan tugas agama. Nama anggota kelompok ada Jerika, Anastasia Renai, Delia Cerita Darmawan, Revelin ada Putri Mangelang, Christopher Alexander Raju, Ignatius Dion Bagus Karko, dan saya Erika Ricardi Desa. Yang pertama, bagaimana pandangan kitab suci tentang karunia yang ada dalam diri kalian. Dalam teologi Kristen, karunia-karunia Roh Kudus dipahami sebagai hal-hal yang dimiliki oleh orang Kristen yang pertama kali didapatkan oleh para rasul. Karunia-karunia Roh Kudus ini lahir dalam bentuk bahasa roh. Kisah Para Rasul ayat 2 1 sampai 13. Peristiwa ini menjadi titik awal terbentuknya gereja perdana. Pada perkembangan berikutnya, karunia Roh Kudus itu berupa kemampuan untuk menafsirkan bahasa roh, berkata-kata dengan hikmat, mengadakan mukjizat, menyembuhkan, melayani, bernubuat, dan lain-lain. Atau 1 Korintus 12 sampai 16. Bagaimana kalian seharusnya hidup sebagai para pengikut Yesus? Kita harus hidup dengan mengikuti Yesus dengan iman. Bagaimana peran kalian dan apa yang perlu kalian lakukan untuk mengembangkan iman dan berperan bagi perkembangan iman orang lain dengan cara melayani dan mendekatkan diri ke Tuhan dengan cara berdoa. Dengan cara berdoa, cara kita untuk berperan bagi perkembangan iman yang lain adalah dengan cara menyaksikan bahwa Yesus hanyalah satu jalan untuk kehidupan. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Sekarang dibuka sesi tanya jawab. Yang hendak mengajukan pertanyaan, silakan. Boleh melihat kembali apa yang sudah di-share dan sudah dipresentasikan oleh kelompok B. Ayo silakan pertanyaannya. Ya, yang mengajukan pertanyaan itu untuk poin pribadi ya, untuk poin dirinya. Aku mau nanya nih, bagaimana kalian seharusnya hidup sebagai para pengikut Yesus? Di sini kan dibilang kita harus hidup dengan mengikuti Yesus dengan sepenuhnya. Cara mengikutinya dan dengan sepenuh hatinya itu maksudnya gimana? Maksudnya
kita harus Jawab yang keras dengan suara yang lantang. Jadi kita karena lagi mari ini salah jawab. Harusnya dengan penuh iman dan tulus dalam hati. Bagaimana? Sudah bisa dipahami dari jawabannya? Kalau belum, boleh dipertanyakan lagi supaya jelas. Atau rumusan pertanyaannya bisa diperbaiki. Sebentar, apakah Jonas pertanyaannya sudah terjawab dengan baik? Jonas, sudah terjawab? Sudah yakin dengan jawabannya itu? Oke, silakan. Ini kan sebenarnya pertanyaan kan bagaimana kan seharusnya hidup dengan sebagai pasangan Yesus, terus jawabannya kita harus hidup dengan mengikut Yesus dengan sepenuh hati, itu contohnya kayak gimana? Maksudnya mengikuti Yesus orang satu hati itu misalnya kayak gereja, kita berdoa gereja itu lakukan, kita harus mengikuti gereja terus gitu. Misalnya ada gereja atau gereja gitu maksudnya. Contohnya gereja contohnya gimana? Kita kan kita jangan kayak masuk ke gereja aja kan dulu kita harus bekerja tuh dari hati dan paksa harus bekerja Sudah terjawab? Oke, siapa lagi? Baru 2. Ayo digunakan kesempatan dengan baik. Latihan, ya silakan. kan ada dengan cara bagaimana kalian dan apa yang perlu kalian lakukan untuk mengembangkan iman dan berperan bagi perkembangan iman orang lain. Dan di sini tertulis dengan cara berdoa dan cara kita untuk berperan bagi perkembangan iman yang lain adalah dengan cara menyaksikan bahwa Yesus hanyalah satu-satunya kehidupan. Itu bergunanya bagi yang lain apa? Kan kamu di sini menyampaikan bahwa Yesus dengan cara menyaksikan bahwa Yesus adalah satu jalan untuk kehidupan. Gunanya bagi iman orang lain untuk menyaksikan apa? Memenuhi iman atau tahu bahwa Yesus itu jalan lurus. Iya, tapi menyaksikannya apa? Karena kan berguna bagi iman orang lain. Berarti kita berperan juga dong. Nah, menyaksikannya itu apa? Dan satu-satunya jalan untuk mengikuti Yesus, ya, maksudnya apa? Setelah itu supaya gimana berguna bagi orang lain? Kalau yang Yesus hanya satu jalan untuk kehidupan itu maksudnya itu Dengan kesaksian kita sendiri yang mengungkapkan saat kita misal sudah sangat jatuh, kita berdoa minta tolong, tiba-tiba tolong kan itu juga memenuhi kita orang kayak paling tidak kalau Tuhan itu Tuhan Ya, emang Tuhan itu Tuhan, tetapi peran kalian bagi perkembangan iman orang lain. Aku tahu Tuhan itu Tuhan, tapi perannya apa? Karena kalian yang menunjukkan bilang dengan cara menyaksikan apa itu? Semuanya itu ada, tapi apa yang dimaksud dari sini? Silakan boleh berunding. Kelompok boleh berunding. Ini apa ada blok apa blok Pak, blok P.
Iya kan? Ayo. Durasi. Morning. Ya, tadi nih. Iya, Tanya sekali. iya. Jadi maksudnya apa dengan Yesus hanyalah satu jalan kehidupan dan apa peran kalian bagi perkembangan iman orang lain? Apa artinya kan? Nah, maksud kita itu adalah berbagi iman kepada yang lain dengan cara mewartakan Injil Tuhan. Dalam berupa Kesaksian. kesaksiannya seperti apa? Kesaksian aku tahu semua orang pasti pernah ada kesaksian, tapi kesaksiannya dalam apa? Kita juga tahu sebenarnya bahwa Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tapi bagi perkembangan orang di sini belum terjawab. Saksi belum terjawab. Berperan bagi perkembangan yang lain ada dengan cara menyaksikan bahwa Yesus hanyalah satu jalan kehidupan. Oke, tahu Yesus hanya satu jalan kehidupan, kebenaran dan hidup tahu. Tapi aksi kalian, mungkin kalian berkesaksian, tapi kesaksiannya dalam bentuk apa? Dalam berupa mewartakan Injil. Mewartakan Injil, oke baik. Terus apa lagi? Mewartakan Injilnya tuh caranya gimana? Dengan public speaking di depan orang. Speaking dengan public speaking itu sekarang mewartakan Injil Tuhan. Berarti itu namanya apa? Enggak public speaking, jawabannya apa? Berbagi iman. Iya, berbagi iman, oke tahu. Iya, tapi kan dalam rupa mewartakan Injil ini belum terjawab ya, Lisa. Apakah ada yang mau membantu? Bagaimana kelompok lain? Ada yang mau membantu memecahkan sedikit ada kebuntuan antara pertanyaan dengan jawaban? Bagaimana kelompok? Ada yang mau mencoba bantu kelompoknya? Ayo, bagaimana? Jadi berikan contoh konkret bagaimana cara untuk mewartakan sabda Tuhan itu. Ya, selain dengan berbicara langsung, mungkin membacakan kitab suci, menceritakan, ada cara lain tidak? Ada? Ayo, waktunya masih ada 2 kelompok yang belum. Ya, Bu Guru bantu ya. Bahwa kita bisa mewartakan sabda Tuhan itu dengan kata-kata. Ya, dengan kata-kata ya berarti bisa menyampaikan apa saja yang pernah disabdakan oleh Yesus atau kata-kata yang berasal dari kitab suci. Tetapi bisa juga dengan sikap. Bagaimana kita bertutur kata, berhadapan dengan orang lain, menunjukkan sikap-sikap yang menghargai, sikap menghormati.
Dan lebih-lebih lagi kita bisa mewartakan sabda Tuhan melalui perbuatan baik dan benar. Ya, contohnya banyak kan perbuatan baik dan benar. Karena baik saja tidak cukup, ya kan? Harus perbuatan baik dengan cara yang benar. Ya, contohnya misalkan ada teman yang jatuh. Kebiasaan orang apa? Kalau teman jatuh kita seringkali ngetawain. Nah, apa mentertawakan itu mewartakan sabda Tuhan? Tidak, harus diapakan teman yang jatuh ini? Ditolong, bukan pertama-tama ditertawakan. Atau ada teman ketika membuat kesalahan, apa kecenderungan kita? Ngetawain juga, ya kan? Nah, itu bukan cara yang tepat, bukan cara yang baik, bukan cara yang benar. Jadi ketika ada teman yang jatuh, segera ambil tindakan. Ya, tindakan untuk membantu, untuk menolong, bukan pertama-tama ngetawain. Ya, itu contoh yang sederhana. Contoh lain banyak. Ya, temanmu lupa, kamu ingatkan. Ada teman yang tidak masuk, kalau ada tugas, kamu inisiatif memberitahukan tanpa nunggu dia tanya. Itu juga mewartakan. Ya, kamu bisa memberi kesaksian sehingga orang bisa melihat, oh dia ini baik sekali ya. Ya, tanpa diminta punya inisiatif yang besar untuk membantu orang lain. Jadi kita bisa melakukan dari hal-hal yang sederhana. Ya, teman gak masuk ada PR, kan kamu bisa kirim WA atau nelpon. Ini ada tugas untuk besok misalkan, atau untuk kapan, tugasnya ini. Ya, tidak menunggu untuk ditanya. Itu juga suatu kebaikan. Nah, kita biasakan untuk berinisiatif dalam melakukan hal-hal yang baik. Atau ada sampah, nggak perlu lagi diingatkan, itu sampah. Ya, lihat langsung diambil dan dibuang di tempat sampah. Itu juga adalah tindakan kebaikan, mewartakan. Ya, mewartakan kebaikan Tuhan melalui kita berbuat baik walaupun tidak dilihat orang. Jadi perbuatan baik itu akan bernilai ketika saya melakukan kebaikan itu tanpa mengharapkan dilihat orang, dipuji orang, atau mendapatkan wah dia orang hebat, dia orang suci, orang baik. Nggak perlu. Tapi kebaikan itu harus lahir dari hati kita. Ya, dari inisiatif kita. Oke, itu saja. Ya, sekarang silahkan kesimpulannya apa? Kesimpulan umumnya dari diskusi tadi membicarakan tentang apa saja? Silakan kesimpulan secara umum. Iya, ngomong langsung. Namanya kesimpulan adalah ketika proses sudah selesai, bukan sudah dibuat lebih dahulu, ya. Jadi kesimpulan adalah kesimpulan seluruh proses ini. Maka nanti tiap kelompok itu harus menaruh perhatian, ini diskusinya itu tentang apa, gitu kan. Ayo, sudah hampir 20 menit loh. Kelompok lain belum loh. Masih punya 2 kelompok kita. Ayo. Bagaimana kesimpulannya? Ayo, itu suara apa ya, Pian? Ya, ayo segera. Siapa yang akan menyampaikan? Ayo, ini kamu buang-buang waktu nih ya. Tujuannya adalah kita harus mengikuti jalan Tuhan karena Tuhan adalah jalan yang benar. Oke, silakan ditutup presentasinya.
presentasi saya semua. Terima kasih. Ya, Dari presentasi kita. ya kita beli A+ untuk kelompok B.